ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa qala aidan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah haji 2024 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, dan wabil khusus Sahibul Hajah, Sahibul Bait, Bapak Haji Sulis dan Ibu Hajatia Ita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya. Tentunya kesyukuran atas kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan, sehingga kita bisa hadir di majelis yang luar biasa, majelis yang betul-betul kita jaga. Semoga menjadi wasilah kita untuk terus senantiasa bertawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya, semoga dengan pertemuan kita ini betul-betul mendapatkan berkah, keberkahan yang banyak. Berkah itu ziyadatul khair, yaitu tambah-tambahnya kebaikan. Kemudian salam sejahtera semoga tetap pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita tentunya menginginkan kita ingin terus berupaya semaksimal mungkin mengumpulkan bekal sebanyak mungkin. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan hendaklah kalian berbekal, sebaik bekal-bekal adalah bekal takwa. Ya. Ketika kita mengadakan perjalanan panjang, ya, dulu ketika kita bersiap-siap untuk ibadah haji, banyak yang kita siapkan. Karena apa? Ini perjalanannya panjang, bukan sehari 2 hari, tapi sebulan, bahkan lebih dari itu, 40 hari. Ya, biasanya bekal itu disiapkan sesuai dengan panjangnya perjalanan. Ya, dan kita yakini bahwa perjalanan yang paling panjang adalah nanti perjalanan di akhirat. Ketika kita mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, panjangnya berapa? Ketika masa dikubur saja sampai nanti tiupan sangkakala yang pertama itu adalah ribuan tahun. Ada yang mengatakan dikubur sampai tiupan pertama, ada yang mengatakan 50.000 tahun, ada yang mengatakan jutaan tahun. Yang pasti adalah panjang. Kemudian nanti tiupan sangsaka yang kedua itu lebih panjang. Kemudian begitu dimulai al-hisab lebih panjang. Ini perjalanan yang sangat luar biasa. Maka setiap kita dimotivasi untuk melakukan persiapan, pasti ada keinginan, punya target-target yang nanti saya akan begini, saya akan begini. Begitu juga ketika kita dulu di Raudhah, ketika kita di Madinah, ketika kita di Makkah, setiap bangun sholat subuh itu bukan pas subuh, jam 2, jam 3 sudah berangkat. Artinya apa? Kita terus berupaya
untuk melakukan yang terbaik. Hanya ada penyakitnya. Penyakitnya apa? Penyakitnya adalah menunda. Begitu sampai di rumah, begitu sampai di keluarga, ya, yang jadi penyakit adalah menunda. Ada penyakit menunda. Menunda amal. Ya. Apa kerugiannya ketika kita menunda amal? Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah wasari'u ila magfiratin. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan. Karena kita diperintahkan itu untuk beramal itu segera. Jangan tunda. Ya. Kenapa? Apa bagiannya kita menunda amal? Ketika kita menunda amal, yang pertama ruginya adalah setiap kita menunda amal akan kehilangan, kita akan kehilangan motivasi. Seperti sholat saja. Kalau kita begitu adzan terus kita lewatkan, itu semakin lemah itu. Ya, semakin lemah. Tapi kalau sudah kita biasakan, begitu adzan itu terus sudah, apalagi sampai sebelum adzan itu biasa. Menunggu waktu sholat itu sudah mendapatkan separuh pahala kita melakukan. Makanya saudara-saudara kita di jamaah tabligh itu bagus sekali berangkat sebelum waktunya. Itu indah. Paling adalah ketika ada karena kalau kita tunda lagi biasanya mulai. Nah, kalau sudah begitu, nah, berikutnya akan nunda lagi. Artinya kita akan kehilangan motivasi. Jadi ibaratnya tangan gravitasi itu, ya, kan ketika kita di kenapa di sini rasanya ke masjid? Rupanya memang gravitasi awal waktu sangat luar. Begitu kita tunda makin lama makin kita kembali ke lagi. Dan ini memang butuh apa? Awalnya butuh memaksakan diri, Pak. Ada dipaksa. Orang-orang yang terbiasa ya dengar langsung berangkat sholat, ya. Kalau kita layak, ya, semakin lama semakin kendor, semakin. Tapi memang pembiasaan itu harus awal-awal memang kadang harus dipaksa. Begitu adzan terus, adzan ya, sebelum. Karena motivasi itu sangat luar biasa. Yang kedua, bagiannya kalau menunda. Kalau menunda, kerugian yang kedua adalah kerugian mendapatkan keutamaan. Ibadah yang dilakukan di awal waktu itu lebih utama. As-sholatu ala waqtiha. Sholat yang paling adalah dilaksanakan di awal waktu. Boleh nggak yang kedua? Boleh nggak yang ketiga? Boleh. Tapi sudah kehilangan keutamaan. Sholat Jumat, ya, itu sampai sekali kalau sholat Jumat. Orang yang di awal waktu, sebelum jam 11 berangkat, mandi, kemudian berangkat jam 11, ya. Siapa yang berangkat di awal waktu, maka mereka bagi berkorban. Yang berangkat di hari banyak, ya, semakin mendekati, bagikan orang yang berkorban. Berangkat berikutnya, bagikan orang yang korban kambing. Itu detail sekali.
apa? Unta, sapi, kambing, ayam. Ayam Ya. terlambat. Orang yang paling dekat dengan naiknya imam ke mimbar itu hanya mendapatkan telur. Itu Pak. Gitu. Dan orang yang datang ke masjid dan posisi imam khotib sudah di mimbar, ya, para malaikat sudah menutup buku dan ya, karena malaikat sudah disibukkan untuk mendengarkan imam atau khotib yang sedang berkhutbah. Berarti apa? Sudah nggak dapat apa? Telur saja nggak dapat. Nah ini, jadi sangat luar biasa, ya, sangat detailkan sedemikian rupa. Nah biasa yang namanya saya khutbah di atas, tapi baru 2-3, baru begitu khutbah di pertengahan atau baru penuh masjid. Sementara memang ya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan itu. Bahkan ya tentunya kalau kita menginginkan yang utama karena hanya sekali, ya, ini hendaknya kita mencari yang paling utama. Ya. Tapi banyak godaannya di sini. Mungkin yang sering kena itu apa Pak? Kambing atau Ayam. ya, ayam. Ya, jadi harus ingatkan ibu-ibu ya, ketika Jumat itu ya hendaknya bagaimana ya, semakin tambah Jumatnya semakin baik, semakin al-jum'ati ilal jumu'ati kafaratun bainahuma. Dari Jumat yang lalu ke Jumat berikutnya ada jadi penghapus dosa di antara. Nah, tentu kita menginginkan yang utama. Itu yang kedua. Jadi jangan kita sering ya lebih sering kehilangan keutamaan itu. Kalau suruh milih pokok apa, onta atau telur Pak? Saya yakin semua pengen korban Karena kita mau biar banyak-banyak, kita berangkat duluan aja. Ya Allah. Iya. Gitu. Itu jadi kehilangan keutamaan. Kemudian yang ketiga, kalau yang pertama tadi hanya kehilangan motivasi, kedua kehilangan keutamaan, yang ketiga jangan sampai kehilangan momen, kehilangan kesempatan. Orang-orang yang menunda amal, ya, itu kerugiannya adalah kalau sampai kemudian kehilangan kesempatan untuk beramal. Ya. Maka ada pelajaran yang bagus di dalam surah Munafik ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atiku mimma razaqnakum min qabli ayya ahadakumul mautu fayaqula laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum salih. Ya. Berinfaklah, bersedekahlah dari apa yang telah diberikan kepadamu belum datangnya kematian. Kenapa? Karena nanti para mayit ya di sana mereka akan mengek kepada Allah, memohon kepada Allah, kalau engkau berikan kesempatan kami untuk bangkit lagi, untuk bisa hidup lagi, maka akan perbaiki sedekahku dan aku akan menjadi orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang akan beramal banyak. Yang ketiga ini, jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal kemudian karena menunda amal. Sementara kesempatan adalah ketika ya malam bergir sebelum ruh ini lepas dari tubuh kita. Artinya mumpung masih ada kesempatan. Ketika sudah punya azam, punya niat hal-hal yang baik, segera kita tunaikan, segera kita laksanakan, ya, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal. Nah, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tiga hal yang perlu kita camkan, perlu kita berikan pelajaran, bagaimana bisa hilangkan penyakit menunda
mumpung kita masih diberikan kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesempatan kita betul-betul ya, senantiasa menjaga amal kita, dan kita terus fastabiqul khairat, mengumpulkan sebanyak ya, tambahan dalam rangka bekal kita di akhirat kelak. Demikian, nyaman maaf. Quli qauli hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.